Saya sudah merangkum 10 pertanyaan yang setiap hari ditanyakan oleh sahabat-sahabat Mukidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mukidi Channel. Oke, selamat sore, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mukidi Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya sudah merangkum 10 pertanyaan yang setiap hari ditanyakan oleh sahabat-sahabat Mukidi, baik di kolom komentar YouTube ataupun yang DM saya di Instagram. Jadi dalam konten ini saya coba untuk merangkum agar yang sebelumnya sahabat belum tahu bisa menjadi tahu, dan secara terus bisa menjawab pertanyaan sahabat-sahabat yang pada masa ini memang betul-betul belum tahu, dan bisa mewakili semua inbox ataupun mewakili semua DM yang sudah dipertanyakan. Karena mohon maaf, saya akan membalas DM, tapi setidaknya kalau hari-hari ini sedikit lambat. Ada yang sampai 2 hari baru buka, ada yang sampai 3 hari baru balas. Ya, karena memang terlalu besar volume yang masuk, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan saya pun tidak cukup waktu untuk menjawab satu persatu. Oke, pertanyaan nomor 1. Apakah balik kampung saat ini meskipun membawa PCR yang masih aktif, dan nanti sesampai di Indonesia apakah tetap dikenakan karantina? Itu pertanyaan nomor 1. Jawabannya adalah pada masa ini untuk sahabat TKI yang balik dari luar negeri, mau turun Jakarta, Medan, Lombok, itu dikenakan karantina, kecuali Surabaya saja. Jadi untuk sahabat yang tidak mau karantina, bisa mencari solusi alternatif, yaitu turun di Surabaya dengan catatan membawa PCR yang masih berlaku. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kapan waktu yang sesuai untuk melakukan tes COVID bagi sahabat yang mau balik? Ini juga pertanyaan yang top. Kebanyakannya setiap hari itu ada 10, 15 ada pertanyaan ini. Jadi waktunya yang sesuai adalah kurang 3 hari sebelum terbang, karena masa berlaku PCR itu 2 kali 24 jam. Kalau kurang 4 hari tes tidak bisa, jadi paling awal, paling akhir kurang 3 hari sebelum balik. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 3. Apakah wajib daftar IMEI bagi TKI yang akan balik kampung? Kalau memang sebelumnya handphone itu dibawa dari Indonesia, yang dulunya sahabat masuk ke sini melancong, kalau handphone itu handphone Indonesia dulu pembeliannya, ya tidak perlu. Kalau beli di luar negeri, baik handphone yang harga 600 sampai yang mahal, sebaiknya daftar IMEI. Kenapa? Kalau sahabat nggak daftar, melewatkan begitu saja, nanti sahabat yang rugi. Ketika nanti sudah sampai rumah selang seminggu, 2 minggu nanti, tidak bisa digunakan untuk telepon dan tidak ada jaringan network. Oke, sangatlah jelas. Kemudian, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana cara daftar STO atau SPLP? Sebetulnya perkara ini dari awal sudah sering sekali saya bahas. Jadi sahabat yang mempunyai pertanyaan, bagaimana cara daftar STO, bagaimana cara daftar SPLP, silahkan lihat video saya yang sebelum-sebelumnya. Di situ semua saya sudah sediakan. Sebetulnya pertanyaan ini semua sudah ada, tapi sahabat mungkin pendatang baru ataupun kuotanya terbatas, jadi tidak mengetahuinya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang nomor 5. Bagaimana cara membeli tiket pesawat ataupun tiket ferry? Untuk hal ini, bagi sahabat yang tahu online, pandai, bisa beli secara online melalui Traveloka ataupun apa yang bisa dibayar di 7-Eleven. Tidak ada masalah dan tidak diharuskan beli di agen travel. Kalau sahabat memang dasarnya tidak tahu, tidak paham, ya solusi terbaik beli saja di agen travel ataupun orang yang paham mengenai tiket dan menjual tiket. Settle masalah. Dan bagaimana untuk membeli tiket ferry? Sebelum ini di channel saya, itu pun sudah saya pernah ajarkan. Sekali saya praktekkan bagaimana cara membelinya, nanti bayarnya gimana, kemudian nanti setelah pembayaran akan dapat email dari isi book. Untuk sahabat yang bertanya bagaimana cara membeli tiket, silahkan dilihat lagi di channel saya. Di video sebelum-sebelum ini sudah ada tutorialnya. Oke, masuk ke pertanyaan nomor 6. Apakah boleh balik terus bagi WNI yang masuk tahun 2020? Sebetulnya ini pun sering kali saya berikan informasi ataupun saya sudah buat konten juga. Bagi WNI yang masuk di tahun 2020 bisa balik terus, tidak perlu
perlu membayar kompon. Dengan catatan dulu masuknya resmi, yang diperlukan hanya membeli tiket dan menyiapkan tes COVID. Tuh, bagi sahabat yang merasa dulu masuk ke Malaysia tahun 2020 masuk resmi, bisa balik dengan segera, tidak dikenakan kompon dan tidak dikenakan blacklist. Karena sahabat nanti yang akan membayar kompon otomatis secara auto dikenakan blacklist. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 7. Apakah anak-anak harus daftar STO? Nah, ini juga pertanyaan yang trending sekali. Sebetulnya untuk STO itu cukup ibunya saja atau ayahnya saja. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 8. Apakah slip STO harus di-print ataupun slip yang berkaitan bagi sahabat yang akan datang ke KBRI, yaitu slip temu janji? Sebaiknya silahkan di-print. Kenapa? Ketika nanti sahabat ada apa-apa di jalan, sahabat bisa tunjukkan. Tidak perlu buka-buka handphone, terus tunjukkan selembaran, ini bukti temu janji saya untuk urusan immigration ataupun urusan ke KBRI. Sangatlah jelas, yaitu silahkan dibawa ataupun di print bukti slip STO ataupun slip temu janji untuk temu janji ke KBRI ataupun ke immigration apabila nanti ada permasalahan di jalan. Sebetulnya ya sangatlah mudah lah. Oke, lanjut. Kita masuk ke pertanyaan yang nomor 9. Dokumen apa saja yang dibawa ke gym untuk melakukan program rekalibrasi pulang? Syaratnya yaitu harus ada tiket. Oke, tiket harus ada, baik tiket pesawat ataupun tiket ferry. Dan yang kedua, paspor atau SPLP yang masih berlaku. Kemudian apa itu ATM? Itu bagi sahabat yang membayar menggunakan ATM, dan ada setengah gym itu bisa menggunakan e-wallet. Contohnya Gym Putrajaya dan Gym Melaka. Selain itu, sahabat harus membayar menggunakan ATM. Pertanyaannya selanjutnya pastinya saya tidak mempunyai ATM. Untuk ATM ini sahabat bisa pinjam kawan di sekeliling. Oke, baik orang Malaysia ataupun orang Indonesia yang ada ATM bisa dipinjam, dan di situ nanti sahabat harus tahu nomor PIN-nya. Kalau orangnya nggak percaya, silahkan diajak sekali ke gym, oke, agar enak. Dan nanti sahabat tinggal naik atas membawa ATM, dan apa itu PIN-nya silahkan ditulis di kertas ataupun di tangan, seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 10. Berapa lama proses pembayaran kompon rekalibrasi pulang di pejabat gym? Untuk ini sebetulnya nggak lama. Kalau dari pengalaman sahabat di Putrajaya ada yang sampai 1 jam sudah siap, ada yang 1,5, ada yang 4 jam, ada yang 5 jam, seperti itu. Intinya 1 hari siap, tidak menunggu 2 hari 3 hari. 1 hari datang terus selesai masalah, seperti itu saja. Oke, jadi 10 pertanyaan tadi yang setiap hari ditanyakan oleh sahabat-sahabat Mukitip, baik di DM Instagram ataupun yang menulis pertanyaan di kolom komentar YouTube. Jadi setidaknya dengan adanya konten ini bisa mewakili ataupun menjawab bagi sahabat-sahabat yang mempunyai pertanyaan itu. Kalau bertanya silahkan budayakan menonton video-video yang sebelumnya agar tidak menanyakan pertanyaan yang berulang-ulang. Oke, itu saja yang bisa saya share sore ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Mukitip di luar sana. Selamat beristirahat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses. Bye-bye.